Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratono, NPM 719412 FH 2019C. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hukum kontrak dagang. Baik, kontrak diartikan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Kontrak dagang atau bisa juga disebut sebagai kontrak bisnis dapat digambarkan secara sederhana sebagai suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu. Pihak dalam kontrak dagang ini tentunya adalah subjek hukum yang punya kemampuan bertindak di hadapan hukum. Kontrak dibagi menjadi dua, yaitu kontrak nominat, kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan, perdata, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam, dan lainnya. Kontrak nominat, yaitu kontrak yang lahir dalam perkembangan masyarakat. Subjek hukum dimaksud di sini adalah adalah orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian. Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Sumber hukum kontrak dari peraturan perundang-undangan yakni AB Alekman Bepalingen van Wetgeving KUH Perdata BW dalam buku 3 dan KUH Dagang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian antara lain barang-barang yang dapat diperdagangkan. Pasal 1332 KUH Perdata, suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 KUH Perdata, barang-barang yang akan ada di kemudian hari. Pasal 1334 ayat 2 KUH Perdata, asas perjanjian ada 5 asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas etiket baik, asas kepribadian. Poin-poin yang pada umumnya ada dalam suatu perjanjian antara lain meliputi para pihak pendahuluan, definisi, pernyataan dan jaminan isi kontrak, ketentuan pembayaran, harga, metode pembayaran, waktu, kewajiban pembayaran. Syarat sah perjanjian itu diatur dalam kitab menurut Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut antara lain kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, suatu perjanjian memiliki 14 jenis, di antaranya yaitu perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, perjanjian bernama benom dan perjanjian tidak bernama on benom, overeenkomst, perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator, perjanjian konsensual dan perjanjian real, perjanjian publik, perjanjian campuran, prestasi dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa memberikan suatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, sedangkan wan prestasi yaitu tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagai mestinya yang disebabkan oleh kontrak. Wan prestasi timbul dari persetujuan. Artinya, untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wan prestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat kesepakatan. Mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Wan prestasi terjadi karena debitur yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati.
seperti tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Ada 4 macam manifestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupinya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu menurut kontrak tidak boleh dilakukan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.